Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kasih Fernanda dengan NPM 22411054. Saya dari kelas manajemen 22B. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah bisnis internasional, yaitu tentang strategi dan operasi bisnis internasional. Yang pertama, pengertian strategi dan operasi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan bersaing di pasar global. Sementara operasi bisnis internasional mencakup seluruh aktivitas pelaksanaan strategi seperti produksi, distribusi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia di berbagai negara. Yang kedua, tujuan strategi bisnis internasional. Ada beberapa tujuan utama dari strategi bisnis internasional, antara lain, yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar ke skala global. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi operasional melalui skala ekonomi. Yang ketiga, memanfaatkan keunggulan lokasi seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan secara global. Dan yang kelima, diverifikasi risiko dengan tidak bergantung pada suatu pasar saja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi internasional, yaitu yang pertama, perbedaan budaya, memahami nilai, norma, dan perilaku konsumen di negara tujuan. Yang kedua, lingkungan politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah, stabilitas politik, peraturan investasi, serta hak kekayaan intelektual sangat mempengaruhi operasi. Yang ketiga, kondisi ekonomi, yaitu daya beli masyarakat, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi potensi pasar. Yang keempat, yaitu teknologi dan infrastruktur, yaitu akses terhadap teknologi informasi dan transportasi, menentukan efisiensi distribusi dan operasi. Yang kelima, persaingan industri, yaitu strategi juga bergantung pada intensitas dan bentuk persaingan di pasar internasional. Selanjutnya, fungsi-fungsi operasional. Yang pertama, produksi dan rantai pasok global, yaitu perusahaan harus menentukan lokasi produksi berdasarkan biaya, keahlian, dan akses ke pasar. Efisiensi rantai pasok menjadi kunci utama. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu mengelola tenaga kerja lintas budaya, mengelola ekspatriat, pelatihan karyawan lokal, serta adaptasi terhadap hukum dan ketenaga kerjaan setempat. Yang ketiga, pemasaran global, yaitu menentukan apakah strategi pemasaran akan diseragamkan atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk branding, harga, dan distribusi. Yang keempat, keuangan internasional, yaitu melibatkan pengelolaan valuta asing, risiko keuangan lintas negara, perpajakan internasional, dan pendanaan global. Selanjutnya, tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan bahasa. Yang kedua, risiko nilai tukar mata uang. Yang ketiga, ketidakpastian politik dan regulasi. Yang keempat, hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Yang kelima, persaingan dalam perusahaan lokal yang lebih paham pasar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Strategi dan operasi bisnis internasional adalah aspek krusial dalam globalisasi ekonomi. Keberhasilan perusahaan di pasar global sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan efisiensi operasional dengan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal. Dalam merancang strategi, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta memilih bentuk
masuk pasar, dan struktur organisasi yang paling tepat. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi mata kuliah bisnis internasional. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.